Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu Guru. Oke. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, Ibu akan memberikan LKS-nya ya. Ibu beri waktu untuk memahami, waktunya 10 menit ya. Waktunya sudah habis untuk memahami materinya. Silakan siswa untuk menjelaskan apa pengertian dari sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Baik, tepuk tangan untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang sistem peredaran darah. Komponen sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas 1. Darah, 2. Jantung sebagai pusat peredaran darah, 3. Pembuluh darah. Fungsi darah: 1. Mengangkut O2 dan CO2 dari alat pernapasan ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh. 2. Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. 4. Mengedarkan hormon dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Komponen darah: 1. Plasma darah 55% dari darah. 2. Sel darah merah atau eritrosit 45% dari darah. 3. Sel darah putih atau leukosit. 4. Keping darah atau trombosit. Plasma darah. Fungsi plasma darah: 1. Mengatur tekanan osmosis darah, sehingga dengan sendirinya jumlah darah dalam tubuh akan diatur. 2. Membawa sari-sari makanan, sistem metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Kandungan plasma darah adalah air, garam, protein plasma. Plasma darah: air sebagai pelarut bagi zat-zat lain, garam, natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat sebagai penyeimbang tekanan osmosis, mempertahankan pH, meregulasi permeabilitas membran. Protein plasma sebagai penyeimbangan osmosis, pembekuan darah, antibodi. 2. Sel darah merah atau eritrosit berwarna merah kekuningan. Warna merah disebabkan oleh hemoglobin. Fungsi: mengangkut O2 dan membantu mengangkut CO2. Tempat pembentukan epitelium sumsum tulang. Dalam keadaan normal, eritrosit beredar rata-rata selama 120 hari. Saat sel menua, membran sel rapuh dan pecah. Kemudian sel darah merah dihancurkan di limpa. 3. Sel darah putih atau leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit. Hidup sekitar 12 jam, dibentuk di dalam sumsum tulang. Limfosit berumur 100 sampai dengan 300 hari, dibentuk di dalam sumsum tulang. Monosit bisa hidup beberapa minggu atau bulan. Sel darah putih atau leukosit. Fungsi: membentuk pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk karena selain mampu bergerak, ameboid
atau tidak punya bentuk tetap. Leukosit juga bersifat fagositosis atau memangsa. Sel-sel darah putih yang berfungsi melawan penyakit disebut antibodi. Keping darah atau trombosit. Fungsi sebagai bagian sistem pertahanan, yaitu mengaktifkan mekanisme pembekuan. Urutan pembekuan. Trombosit rusak. Tromboblastis atau trombokinase merupakan antifaktor. Protrombin berubah menjadi enzim trombin. Bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen jantung. Anatomi jantung manusia. Aorta, arteri pulmonalis, pembuluh darah balik kava atas, serambi kiri, kutub pulmoner, kutub mitral, kutub trikuspid, kutub aurat, serambi kanan, bilik kiri, pembuluh darah bilik kava bawah, arteri koroner, bilik kanan, otot papiler. Jantung terletak di rongga dada di atas diafragma. Jantung terbungkus oleh selaput jantung yang berlapis-lapis. Jantung terdiri dari 4 ruang, yakni 2 serambi dan 2 bilik. Fungsi serambi sebagai tempat lewatnya dari luar jantung ke bilik, sebagai pompa yang lemah sehingga membantu aliran darah dari serambi ke bilik. Fungsi bilik, memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Siklus jantung, periode relaksasi, yaitu jika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. Periode kontraksi, yaitu jika otot bilik jantung mengucup dan darah di dalam bilik dipompa ke pembuluh nadi, paru-paru, ataupun ke aorta secara bersamaan. Peredaran darah ganda. Peredaran darah kecil, jantung, bilik kanan, menuju pembuluh nadi paru-paru, menuju paru-paru, menuju pembuluh balik paru-paru, menuju jantung atau serambi kiri. Peredaran darah besar, jantung atau bilik kiri, menuju aorta, menuju pembuluh nadi, menuju pembuluh kapiler, menuju pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, menuju jantung atau serambi kanan. Pembuluh darah. 1 pembuluh nadi atau arteri, 2 pembuluh balik atau vena, 3 pembuluh kapiler. 1 pembuluh nadi atau arteri merupakan tempat keluarnya darah dari jantung. Pembuluh nadi besar atau aorta, pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis, pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan maupun paru-paru. 2. Pembuluh balik atau vena merupakan tempat masuknya darah ke jantung. Vena cava superior membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi kanan jantung. Vena cava inferior pembawa darah yang mengandung CO2 dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Vena cava pulmonalis membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. 3. Pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh, menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan ujung pembuluh balik terkecil atau venula. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugas untuk minggu depan adalah bagaimana proses mekanisme pada peredaran darah pada manusia. Tugasnya dikumpul di waktu pas Ibu belum masuk di kelas ini ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, baiklah Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sistem peredaran darah adalah sistem peredaran darah tertutup karena sistem peredaran darah merupakan sistem peredaran
kasih, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Asal